Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi pencatatan rekap perolehan suara versi 523. Jadi aplikasi pencatatan rekap perolehan suara versi 523 ini adalah aplikasi untuk mencatat nilai perolehan suara dan nilai perolehan calon pemilih ya di masing-masing TPS. Nanti outputnya itu bisa menghasilkan output laporan per TPS, per desa atau per kelurahan, per kecamatan, dan per koordinator gitu. Nah, jadi di aplikasi ini user tidak perlu menginput data pemilih potensial, jadi tinggal menginput angkanya saja ya. Cuman sebagai catatan, aplikasi ini itu lebih cocok untuk per kabupaten ya. Jadi jadi file ini lebih cocok dibuat per kabupaten gitu. Karena aplikasi ini settingnya itu hanya sampai di kecamatan, desa, dan kelurahan serta terakhir di TPS gitu. Nggak ada kabupatennya di sini. Dan maksimal TPS yang disediakan itu sampai dengan 3.000 ya. Di sini 3.000 data TPS gitu. Maksimal ya. Ini tidak bisa ditambahkan lagi. Kenapa tidak bisa ditambahkan lagi? Karena aplikasi ini sudah terbentuk report defaultnya atau sudah terbentuk laporan defaultnya gitu. Jadi kalau misalnya ditambah lagi, di insert lagi, nanti akan error atau mungkin tidak berfungsi ya, karena di sini report outputnya itu sudah terbentuk gitu. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini pertama kali yaitu tentunya menyesuaikan data form profil ini dulu ya, disesuaikan dulu ya, dari mulai ketua dewan pimpinannya, sekretaris, dan lain sebagainya disesuaikan. Nah, setelah ini sudah sesuai, lalu dilanjutkan masuk ke menu setting ya. Nah, di menu setting ini nanti user harus menginput data kecamatan di sini ya. Nanti jadi data kecamatannya diinput di sini. Nah, setelah input data kecamatan lalu input desa dan kelurahan ya. Di sini diinput. Nah, untuk menginputnya misalnya di sini kelurahan Bayangan gitu. Kalau setelah input kelurahan Bayangan, nanti di sini kecamatannya tinggal dimasukin. Misalnya kecamatannya masuk kecamatan mana kelurahan Bayang ini. Oh, masuk masuk kecamatannya Tanjakan, ya udah tinggal pilih. Jadi di sini dipilih ya. Dan kalau misalkan mau copy paste itu harus menggunakan paste value ya. Harus menggunakan paste value. Misalnya di sini saya copy dari luar aplikasi. Saya copy atau Ctrl C, lalu di sini tinggal klik kanan paste value ini ya. Ya. Harus pakai paste value. Jadi jangan pakai paste biasa ya, ataupun jangan di enter karena nanti di sininya kan nggak ada ini nih. Nggak ada data validasi. Nah, ketika ini di enter ke sini ya, nanti data validasi ini akan kosong, hilang nih nanti gitu. Jadi harus pakai paste value. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah menginput data ini, selanjutnya tinggal menginput data TPS. Nah, misalnya di sini saya input TPS 1. Di sini Jalan Angan-Angan, RT-nya RT 2. Nah, kalau misalkan mau ke bawah ini juga bisa di copy ya. Lalu kelurahannya di sini misalnya kelurahan Bayangan di sini ya. Tinggal masukin. Nah, ini dilihat di sini ya, bukan berarti di sini kalau misalnya kok nggak ada sih data desa ada kelurahannya, gampang. Di sini dia ada tanda panahnya nih, ke atasin aja tuh, gitu. Dia ada di paling atas. Kalau misalkan kita nggak mau nyari seperti ini ya, dari sini di copy dulu, Ctrl C baru enter. Nah, untuk enter ini kalau di dalam area sini nggak apa-apa enter gitu, nggak akan hilang karena ini sama ini formatnya sama. Tapi kalau ini di enter ke sini itu akan hilang di sini karena format di sini sama di sini tuh beda gitu. Ketika ini di copy lalu di enter di sini, nanti format ini kebawa di sini gitu ya. Jadi kalau Excel itu tidak bisa sembarangan gitu. Jadi nggak asal copy paste aja ya. Oke, di sini saya pilih lagi untuk TPS 1 Kelurahan Bayangan di sini ya. Nah, setelah terinput nanti dia akan masuk di sini. Di input rekap dia akan masuk di sini nih. Sebentar, kelurahan. Nah, ini TPS 1 Kelurahan Bayangan ya, Kecamatan Tanjakan, cuman di sini belum ada koordinator nih. Nah, koordinator tinggal input di sini. Koordinatornya. Misalnya saya ambil inilah ya. Saya copy ke bawah gitu.
Saya enter. Sebentar. Ini misalnya 389 lah ya. Oke, lalu telepon. Di sini koordinator TPS. Di sini TPS-nya tinggal dipilih nih wilayah kerjanya. Misalkan TPS 1 Kelurahan Bayangan. Ketuanya 344 ini, terus alamatnya ini nih gitu ya. Tinggal diinput di sini. Nah, kelurahan di sini ada kelurahan di sini, tinggal di sini harus pilih ya. Karena di sini sumbernya itu dari setting desa dan kelurahan, desa atau kelurahan tadi. Begitu juga dengan kecamatan ini, harus pilih di sini ya. Dan seandainya ini tidak diinput pun tidak apa-apa, cuma nanti di sini tidak muncul. Nih, di sininya ya, nama koordinator TPS-nya. Di sini kan sudah saya input nih ya. Untuk koordinatornya di sini sudah saya input di sini. Nih, namanya misalnya pemilih 355 di sini. Ya, pemilih 35. Ketuanya nih ya, ketuanya 344. Ketuanya 344. Lalu nama koordinatornya, dia koordinator TPS 1, berarti pemilih 39. Gitu ya. Pemilih 39. Saya cek di sini. Nah, di sini koordinator TPS sebentar. Nah, 389 ya nih. Koordinator TPS-nya jadi 389. Nah, di sini tinggal diinput aja di sini. Jadi di sini tidak perlu menginput data pemilih. Jadi tinggal input ininya aja. Misalnya DPT-nya untuk TPS 1 Kelurahan Bayangan, DPT-nya itu ada 200. Terus ternyata didapati ada non DPT atau disebutnya apa ya? Yang tidak terdaftar di DPT atau DPTB ya, DPTB, daftar pemilih tambahan. Misalnya DPTB-nya ada dari 200, ada non DPT-nya misalnya ada 10 ya. Nah, di sini jumlah DPP-nya, DPP itu data pemilih potensial ya, yang tadi kalau di versi yang lengkap itu kita harus menginput data pemilih. Calon pemilih lah, ini disebutnya pemilih rekrutan ya. Di sini pemilih rekrutan, misalnya untuk pemilih rekrutan si calon kita yang kita usung itu dapat misalnya di TPS 1 Kelurahan Bayangan dapat 30 ya. Lalu diketahui abu-abunya 0 ya. Suara sahnya misalnya kita ketahui dari 210 itu ada 190 lah ya. 190 suara sah. Nah, nanti di sini perolehan suaranya misalnya partainya dapat 20 ya. Lalu suara calonnya dapat 10. Begini. Ya. Jadi tinggal menginput begitu aja ya. Nih, jadi sekali lagi DPT ini adalah data pemilih tetap ya. Jadi calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan di TPS ya. Kalau di TPS 1 Kelurahan Bayangan berarti calon pemilihnya ada berapa nih? Misalnya ada 200 orang. Dari 200 orang, nah terus kalau DPP itu data pemilih potensial atau pemilih yang direkrut ya, yang kita rekrut untuk mendukung kita lah gitu, istilahnya untuk mendukung calon yang kita usung ya. Di sini namanya DPP ya. Kalau di sini abu-abu, loh abu-abu itu apa? Abu-abu itu yang pemilih misalkan sudah kita rekrut tapi dia nggak jelas gitu. Ya, dia nggak jelas dia mau mendukung kita atau mendukung caleg lain gitu ya. Lalu jumlah suara sah itu adalah yang melakukan pencoblosan ya, dan sah secara hukum gitu ya. Nah, lalu di sini ada perolehan suara. Nah, perolehan suara partai ya. Jadi kalau partai kita nih yang kita usung partai yang calon kita usung ini apa partainya ya. Lalu suara partai kita tuh dapat berapa yang kita usung ini. Misalkan dapat 20 ya, tulis 20 di sini nantinya ya pada saat setelah pencoblosan. Lalu calon ini adalah calon yang kita usung. Jumlahnya berapa? Begitu ya. Oke, setelah menginput ini nanti klik back. Nah, setelah input, nanti di sini akan ada outputnya, output suara per TPS. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Ya, di sini perolehan suara per TPS.
TPS 1 Kelurahan Bayangan, dia menduduki peringkat ketiga nih. Saya gedein ya. Peringkat ketiga nih. Tuh. TPS 1 Kelurahan Bayang peringkat ketiga. Kecamatan Tanjakan, koordinator TPS atau saksinya itu pemilih 389, jumlah DPT-nya 200. Terus non DPT-nya 10, jadi 210 ya. Jadi 200 ditambah DPTB 210. Jumlah suara sahnya 190, tidak sahnya 20. DPP atau pemilih potensial yang direkrut oleh calon yang kita usung itu 30 orang. Abu-abunya 0. Maka potensinya ada 30 orang. Nah, lalu jumlah suara partai 20 ya kan. Terus jumlah suara calonnya itu 10. Ternyata kita cuma dapat 10 orang misalnya. Ya berarti di bawah target. Ya kan? Di bawah target. Jadi minus 10,53%. Gitu teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, seandainya ini saya ubah nih misalnya. Saya pengen tahu suara berdasarkan suara tadi calon ya. Berarti partai. Kalau suara partai itu adalah yang memperoleh suara paling tinggi. Berarti partai yang paling tinggi ada di mana? Oh, di TPS 1 Kelurahan Pondok Karya. Ya. Di TPS 1 Kelurahan Bayangan itu paling terakhir. Tuh. Ya enggak? Tuh. Nah, kalau kita pilih di sini base of filter datanya berdasarkan suara calon, yang paling tinggi siapa? Oh, yang paling tinggi ini di TPS 1 Kelurahan Pondok Betung. Ya, paling tinggi. Itu jumlahnya 170 90 orang. Ya. Di TPS Kelurahan Bayangan cuma dapat 10. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya kecilin lagi. Nah, setelah ini kita bisa lihat per kelurahan atau desa. Nah, nih. Ini berdasarkan semua suara. Kalau misalkan suara calon, ya ada di desa Pondok Betung. Nih. Berubah ya di sini. Jadi seperti ini. Lalu di sini ada juga suara per kecamatan. Yang paling tinggi nanti di kecamatan mana, gitu. Ya. Lalu ada juga suara per koordinator. Gitu. Untuk calon, misalnya di saya pilih calon. Calon mana yang memperoleh hasil paling tinggi? Berdasarkan koordinator siapa nih? Pemilih 3. Ya. Koordinator atau TP saksi di koordinatornya adalah pemilih 3. Di Kelurahan Pondok Betung. Berarti paling banyak di Pondok Betung nih. Nah, berarti calon yang paling banyak di Kelurahan Pondok Betung siapa koordinatornya? Koordinatornya pemilih 3, koordinator desanya pemilih 29, koordinator kecamatannya adalah pemilih 100. Dan koordinator kabupatennya pemilih 7. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk merekap suara saja. Merekap angkanya saja ya. Jadi untuk merekap angka. Saya klik back, nah di sini ada total rekap suara. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Jadi di sini kita bisa ngebaca. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah aplikasi pencatatan rekap perolehan suara khusus untuk satu calon yang kita usung saja. Gitu ya. Jadi bukan untuk semua calon dan semua partai. Kalau untuk semua calon dan semua partai, teman-teman bisa lihat di video saya yang berjudul aplikasi rekap perolehan suara metode Sante Lagu. Nah, bisa dilihat di situ. Itu untuk semua partai dan semua calon. Kalau ini untuk calon yang kita usung saja, ya. Begitu teman-teman kurang lebih. Oh ya, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini bisa hubungi saya ya di nomor atau lewat email. Yang nomor dan emailnya saya sertakan di deskripsi video ini. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.